Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan disiapkan. Syukur, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini berapa semua? Seperti biasa, sebelum pembelajaran, mari kita awali dengan literasi terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya membaca surat Al-Kafirun, ya. Coba dibaca bersama-sama surat Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Coba, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas terkait apa? Ya, jalan perjuangan Nabi Muhammad. Kemarin kita membahas tentang dakwah beliau ya, ketika di Mekah. Kemarin ada kita sudah mempelajari, yaitu beliau itu berdakwah yang pertama dengan cara apa terlebih dahulu? Sembunyi-sembunyi. Kemudian baru dengan cara terang-terangan. Nah, di sini kita juga masih akan melanjutkan tentang dakwahnya Rasulullah, dakwahnya Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yaitu kita akan mengupas secara lebih detail tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Ya. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama kita akan memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dengan indikatornya adalah menjelaskan strategi dakwah dari Nabi Muhammad pada periode Mekah, dan kompetensi dasar yang selanjutnya adalah menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Diharapkan di sini siswa itu bisa membuat bagan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah dan bisa menyajikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalian sudah paham apa saja strategi dakwahnya Nabi Muhammad. Nanti kalian bisa menyajikan, mempresentasikan terkait strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, diharapkan nanti setelah kita belajar tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad, maka peserta didik itu akan dapat menjelaskan strategi dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian peserta didik juga bisa membuat bagan tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, dan apa? Peserta didik dapat menyajikan, yaitu mempresentasikan ya, menjelaskan tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah ya. Setelah kita kemarin juga sudah mempelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali, kita kupas lebih detail lagi tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad
putarkan ya video ya. Kalian amati apa yang ada dalam video tersebut, kemudian kalian catat ya. Jangan lupa jadi siapkan alat tulis bagi yang belum menyiapkan alat tulis ya. Gunakan bagi kelompok ya. Di sini kelompok 1 ya, belakang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan terakhir kelompok 4 ya. Nanti dalam kondisi tersebut turunnya Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10 yang berisi perintah untuk berhijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah yaitu Aswad An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya adalah Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan hijrah yang kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya Kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash dan Wa'il Al-Sahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa kepada Raja An-Najasyi. ya, seperti yang sudah dibentuk tadi kelompoknya, silakan kalian berkelompok mendiskusikan ya. Tadi yang sudah kalian tangkap dari video yang sudah ditayangkan. Silakan berkelompok kelompok 4, 3, 2 dan 1. Guru memberikan waktu ya. Menit untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyaksikan hasil diskusi kami. Yang di belakang disimak ya. Strategi dakwah Nabi Muhammad, penindasan dan penyesalan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW mengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi perintah hijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslim agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Aswad An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Misi ke Taif pada tahun ke-10
Aku kelas 1 tahun ke-12 Kenabian 611 Masehi. Perjanjian antara Nabi Muhammad SAW tentang rombongan haji dari istri rombongan haji berjumlah 13 orang. Mereka melakukan itu pada Nabi SAW dan Nabi Muhammad. Perjanjian kedua Ukab tahun ke-13 kemudian tahun ke-13 Kenabian 622 Masehi rombongan haji berjumlah 73 orang. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk datang dan berdakwah ke Madinah. Sudah? Tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada dari kelompok satu lagi. Menambahi apa mengulangi? Hasil dari misi ke Taif. Oh iya. Kelompok satu ya, mau menambahi ya? Ya. Hasilnya mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melempari batu dan akhirnya membawa ke Makkah. Ada lagi dari kelompok lain? Tidak. Ya, cukup. Itu kan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba ada yang mau menyimpulkan dari tadi presentasi, kemudian kelompok, artinya ada yang mau menyimpulkan di sini? Ya, Ayla, coba maju. Saya akan menyimpulkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengarkan yang lain. Hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan Abu Qais semakin keras membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surah As-Zumar ayat 10 yang berisi perintah hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah aslinya An-Najasyi adalah seorang raja yang agung. Raja pemimpinnya Umar bin Khattab bersama dengan istrinya. Hijrah terjadi 2 kali. Misi ke Taif pada tahun 10 Kenabian. Alasan Nabi memilih kota Taif adalah Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Taif ada Bani Thaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jarak Taif tidak jauh dari Mekah. Dan karena Nabi Muhammad mendapat ancaman dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad juga meminta perlindungan. Hasilnya mereka mengusir Nabi dengan dilempari batu dan akhirnya Nabi harus kembali ke Mekah. Perjanjian Aqabah 2 tahun ke-13 atau 622 Masehi. Perjanjian antara Nabi SAW dengan orang Badar atau Madinah yang kedua kali. Rombongan haji berjumlah 73 orang. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk datang dan berdakwah di Madinah. Ya, itu kesimpulannya sudah cukup. Ya, berikan tepuk tangan buat Mbak Kaila yang sudah menyimpulkan. Tadi kesimpulan tentang materi ya dan hasil diskusi yang sudah kalian tadi diskusikan bersama dan presentasikan. Oke, sekarang guru akan memberikan tiga soal saja ya untuk mengevaluasi hasil diskusi tadi. Coba tadi ayat berapa ya yang berisi memerintahkan Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah? Ya, ini dia. Ya, surat Az-Zumar ayat 10. Itu jawabannya. Berikan tepuk tangan buat ibunya ya. Nanti guru akan kasih nilai ya, nilai tambahan. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Disebut apakah yang di situ tahu kesedihannya Nabi Muhammad? Sebutkan apa ya? Ya? Ya, siapa? Ya. Sebutkan nama Mbak. Zaskia, ya jawabannya. Ya, aku mesti tahu kesedihannya Nabi Muhammad. Benar jawabannya ya. Ya, berikan tepuk tangan buat Zaskia. Oke, kita
dakwahnya Nabi Muhammad periode Mekah ya. Setelah kalian buat ya di rumah kelompokan, nanti kalian presentasikan peta konsep itu ya. Terus nanti ada yang video, jadi presentasinya itu di video ya. Peta konsepnya sudah dibuat, kemudian dipresentasikan di video bareng-bareng teman-teman. Terus video presentasinya seperti biasa diupload, diunggah di YouTube, kemudian linknya dikirimkan ke guru, dan hasil peta konsepnya yang sudah kalian buat juga dikumpulkan ke guru. Nanti akan guru evaluasi ya sebagai penilaian keterampilan kalian ya dalam membuat peta konsep yang menunjukkan kalian sudah paham tentang strategi dakwahnya Rasulullah pada periode Mekah ya. Terus nanti juga ada penilaian tertulisnya, nanti ada soal di situ, nanti guru akan share lewat Google, nanti kalian kerjakan soal itu ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya